Pemirsa Catatan Sang Jurnalis, berjumpa lagi dengan saya Galus Ferdinanti dalam episode kali ini. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui, dalam penyuluhan pertanian ini memiliki peran yang strategis dalam menjalankan program-program pertanian dan juga untuk meningkatkan mutu pertanian yang dihasilkan dari suatu wilayah. Nah, dalam episode kali ini, Catatan Sang Jurnalis berkesempatan untuk melihat bagaimana giat penyuluhan pertanian di Kabupaten Kendal ini. Dan untuk menyimak lebih jelasnya, simak dalam liputan kami Catatan Sang Jurnalis. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani melalui penyuluhan pertanian adalah salah satu langkah penting dalam memajukan sektor pertanian dan mendukung keberlanjutan pertanian. Kelembagaan petani sendiri mencakup kelompok tani, koperasi pertanian, dan organisasi lain yang bertujuan untuk membantu petani dalam berbagai aspek pertanian. Sementara itu, penyuluhan pertanian adalah salah satu cara untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan informasi kepada petani sehingga mereka dapat mengelola usaha pertanian mereka dengan lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal yang hingga kini gencar melakukan penyuluhan pertanian kepada para pelaku tani di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Kendal, yang bertujuan untuk memberikan bimbingan, informasi, dan pelatihan kepada petani dan kelompok pertanian dengan tujuan meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam sektor pertanian. Mengingat Kabupaten Kendal memiliki potensi pertanian dari berbagai komoditas yang tentunya membutuhkan upaya pengorganisiran dan edukasi untuk menciptakan pertanian yang unggul dan efektif. Jadi selalu saya sampaikan pada teman-teman semua bahwa penyuluh pertanian ini menjadi garda terdepan dari pembangunan pertanian lintas sektor, subsektor. Ini selalu saya sampaikan. Jadi keberadaan teman-teman ini harus selalu dibekali dengan ilmu-ilmu, tidak hanya masalah melulu di budidaya saja, termasuk pemeliharaannya, termasuk pemasarannya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Namun demikian, kita juga harus sadar bahwa keberadaan teman-teman PPL ini semakin hari jumlahnya semakin berkurang. Melihat dari itu, saya selalu tekankan bahwa mari kita untuk bisa bermitra dengan Gapoktan, dengan Poktan yang dirasa memang punya kemampuan lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain, kita rekrut sebagai penyuluh pertanian swadaya. Jadi kita libatkan mereka untuk sama-sama memberikan penyuluhan terkait dengan masalah pertanian di semua sektor. Terus yang kedua, melihat kondisi pertanian di Kabupaten Kendal, ternyata kalau kemudian kita berhitung dan kalkulasi, itu jumlah petani itu kecenderungannya semakin menurun. Itu menjadi PR kita bersama, bagaimana kemudian kita menumbuhkan minat tani untuk generasi-generasi muda yang ada sekarang. Jadi harus kita rubah mindset kita bahwa yang namanya bertani itu identik dengan lumpur yang kotor. Ini harus kita rubah. Jadi saya selalu arahkan bagaimana petani ini
kalau usia-usia sekarang itu berarti di usia milenial. Itu untuk melihat bahwa usaha tani ini sebagai satu potensi yang sebetulnya kalau dikerjakan secara serius, insya Allah kedepannya akan menjadi satu profesi yang bisa dibangga-banggakan. Jadi seperti yang terjadi di luar negeri, petani itu di sana tidak pernah dipandang sebelah mata, tapi dianggap sebagai satu profesi yang betul-betul secara ekonomi bisa menghasilkan, bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Syukur-syukur bisa memberikan perbaikan untuk kesejahteraan kita semua. Nah, untuk itu kami selalu tekankan pada teman-teman BPL, teman-teman kelompok tani, Gapoktan, untuk selalu sama-sama kita memberikan edukasi pada masyarakat luas, terutama generasi-generasi muda ini, bahwa tidak hanya kemudian mereka harus bergantung untuk bisa menjadi tenaga kerja di sektor industri, tapi berusahalah untuk menjadi petani yang mandiri. Kita akan bisa betul-betul merasakan merdeka bila mana kemandirian itu bisa kita bikin mulai sekarang, bahwa yang namanya untuk mencukupi kebutuhan hidup itu tidak harus selalu bergantung dengan industri. Ini saya berbicara seperti ini bukan kok tanpa alasan, tapi berdasarkan angka-angka kalkulasi dari Badan Pusat Statistik, bahwa kecenderungan minat generasi muda itu untuk terjun ke dunia pertanian itu semakin menurun. Jadi itu yang dapat kami pesankan pada teman-teman semua, bahwa yang namanya pembangunan pertanian itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal saja, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Gapoktan dan Poktan juga mempunyai tugas itu. Bagaimana kemudian dunia pertanian Kabupaten Kendal itu akan berkembang manakala ada satu generasi yang terputus, tidak berminat sama sekali di dunia pertanian. Apalagi sekarang eranya era teknologi, eranya digitalisasi, itu mindset bahwa jadi petani itu identik dengan lumpur, identik dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang bikin capek. Itu harus kita rubah mindset itu. Bertani modern itu tidak identik dengan lumpur. Banyak sekali sarana prasarana pertanian, alat mesin pertanian itu yang mampu menggantikan tenaga kerja manusia melalui mekanisasi pertanian. Ini untuk betul-betul bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk efisiensi dalam usaha tani kita, mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan, terutama untuk bayaran tenaga kerja yang kecenderungannya sebagian hari juga tenaga kerja di bidang pertanian ini juga semakin sulit kita cari, bahkan kita sampai harus rela nunggu antrian untuk bisa mengolah lahan kita, yang terkadang ini salah satu penghambat untuk kita melakukan budidaya. Waktunya sudah terlewat gara-gara kita menunggu antrian tenaga kerja. Nah, waktu yang lewat ini menjadi masalah serius manakala kemudian kita berhitung terkait dengan masalah musim tanam, terkait dengan masalah ketersediaan air, terkait dengan masalah musim hujan. Karena ada beberapa komoditas yang memang secara spesifik bisa ditanam di musim hujan dan tidak bisa ditanam di musim hujan. Jadi satu sisi kalau kemudian ini menjadi terlambat akan menjadi kacau semuanya. Yang secara tidak langsung kita berarti sudah merencanakan kegagalan.
Lah hal-hal seperti ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua untuk bisa diantisipasi sejak dini, bahwa memang peran mekanisasi pertanian itu menjadi sangat penting. Hampir semua pekerjaan itu sekarang di pertanian bisa digantikan dengan alat mesin pertanian. Untuk mesin tanam padi kita ada rice transplanter. Untuk tenaga panen kita ada combine harvester. Terus untuk pengolahannya itu kita ada sistem unit rice mill modern. Kita masukkan gabah kering panen, langsung kita sudah menjadi beras. Beras ini pun juga bisa di-grading lagi, mau yang beras medium atau beras premium, tergantung kebutuhan pasar serta kemampuan kita dalam memasarkan produksi pertanian itu. Jadi ini harus betul-betul dipahami, karena memang PR pertama kita adalah merubah mindset itu supaya keberlanjutan pertanian di Kabupaten Kendal pada khususnya ini bisa terus berlangsung, mengingat sektor pertanian ini masih menjadi mayoritas sumber penghidupan di Kabupaten Kendal. Entah petani padi, petani jagung, petani tembakau, petani bawang merah, ataupun jenis-jenis komoditas yang lain. Untuk selalu kami tekankan bahwa pertanian itu sampai dengan saat ini itu masih menjadi satu-satunya sumber penghasilan terbesar di luar sektor industri sebagai tenaga kerja, yang kebetulan tenaga kerja menjadi buruh pabrik saja untuk level SDM kita. Nah, untuk itu kemandirian menjadi petani itu memang betul-betul menjadi tuntutan zaman, karena memang peran pemerintah daerah maupun Kementerian Pertanian itu memang kalau kita berhitung masalah anggaran memang banyak hal yang harus dicukupi. Jadi tidak semua hal berkaitan dengan pertanian itu kemudian kita mintakan bantuan pada kami atau pada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Jadi ada hal yang harus dilakukan selain kita hanya menunggu subsidi, menunggu kita menerima bantuan. Kita harus selalu menjadi petani yang mandiri. Pupuk pun tidak harus pupuk yang bersubsidi, pupuk kimia, pupuk organik pun juga ini ternyata kan memang tidak kalah dalam kemampuan meningkatkan produksi ini, selama semuanya diberikan sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Nutrisi ini mau kimia mau organik pun juga akan memberikan hasil yang sama. Hanya memang untuk organik ini memang membutuhkan waktu untuk diproses, itu cenderung lebih lama daripada pupuk kimia. Nah, di satu sisi hal-hal yang instan seperti ini pun juga kurang baik untuk keberlangsungan kesuburan tanah yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. Untuk sektor pertanian itu mari sama-sama kita lihat sebagai satu potensi yang ada gambaran untuk kemajuan kesejahteraan kita. Mengingat luas lahan pertanian itu sekarang semakin sempit, artinya kebutuhan akan pangan itu juga bertambah. Nah, secara tidak langsung nanti pada akhirnya semuanya akan bergantung pada petani, karena orang tidak akan bisa bertahan hidup tanpa asupan makanan, sementara makanan itu sudah menjadi sumber penghasilan kita melalui usaha budidaya pertanian ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk selalu bisa diingat dan bisa dijalankan apa yang menjadi pesan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peningkatan kapasitas kelembagaan petani melalui penyuluhan pertanian merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas petani ini diharapkan dapat membuat para petani mampu menghadapi tantangan pertanian dengan lebih baik. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian lokal dan nasional. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini di sebelah kiri saya ini sudah ada Pak Sartono ya, selaku koordinator di BPP Kecamatan Gemu ini. Pak Sartono, ini saya penasaran Pak, kalau penyuluhan di Kabupaten Kendal ini sistemnya seperti apa Pak? Tadi kan sempat dilakukan penyuluhan juga Pak di belakang ini. Jadi di Kabupaten Kendal, khususnya di Kecamatan Gemu, itu sistem penyuluhannya itu kan ada dua macam Pak. Jadi latihan dan kunjungan gitu. Nah, kunjungan itu bisa tatap muka dengan perorangan, artinya dengan kelompok tani atau langsung ke lapangan. Kemudian tatap muka itu adalah kegiatan yang langsung, penyuluhan yang langsung dilaksanakan secara orang banyak. Itu yang biasa kami lakukan seperti itu. Biasanya kemana aja nih Pak penyuluhannya Pak? Dari kelompok tani atau ke desa-desa atau gimana Pak? Untuk penyuluhan itu kan di BPP Kecamatan Gemu itu ada 4 penyuluh pertanian. Jadi dibagi di Kecamatan Gemu ada 16 desa. Itu satu penyuluh itu ada wilayah 4 desa. Nah, dari 4 desa itu rata-rata di situ ada sekitar 3, ada 4, ada 6 kelompok tani. Dan itu yang akan disasar oleh penyuluh untuk mengadakan pertemuan penyuluhan di tingkat kelompok tani. Dan gitu. Jadi satu penyuluh itu ada 4 desa dan satu penyuluh itu rata-rata ya sekitar 12 sampai 20 kelompok tani. Gitu. Oke. Kalau biasanya dari bahan sosialisasi ke para petani ini membahas mengenai apa aja nih Pak, atau menyesuaikan daerah potensi masing-masing atau bagaimana Pak? Oh iya, jadi untuk kita mengadakan penyuluhan di tingkat petani atau di kelompok tani, itu kita melihat potensi yang ada di kelompok tani itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat kondisi di wilayah kelompok tani yang ada juga. Misalkan sebagai contoh, untuk musim sekarang ini adalah musim persiapan tanam untuk musim tanam rendeng 2023-2024. Jadi untuk kelompok itu ada masing-masing itu berbeda. Ada yang komoditasnya jagung, kemudian ada yang komoditasnya bawang merah, kemudian ada yang komoditasnya itu padi. Nah itu untuk sekarang ini adalah kita berfokus kepada persiapan musim tanam tahun 2023. Oh, udah persiapan musim tanam ya gitu. Oke, berarti memang dari sosialisasi ke para petani menyesuaikan potensi dari petaninya masing-masing gitu ya Pak. Biasanya ini Pak, kendala yang dihadapi oleh petani ini apa aja Pak kalau dari proses penyuluhan itu tadi? Untuk kendala yang dari petani itu sebenarnya sangat kompleks Bu, ya, sangat kompleks. Yang pertama itu kaitannya dengan untuk persiapan musim tanam ini. Ini yang pertama kalau sekarang ini adalah air. Oh, air. Air karena ini kemarau juga ya, Pak, masih kemarau, El Nino, sehingga hujan mundur. Debit air yang ada ini adalah dari di Gemu itu mengambil dari Bendung Jiwero. Jadi Jiwero kanan, sehingga sampai sekarang masih digilir, Nah ini petani masih sebagian besar masih menunggu itu, terutama yang petani jagung. Tapi yang punya modal itu bisa pakai pompa, pakai pompanisasi gitu. Jadi kendalanya yang pertama adalah air. Kemudian yang kedua ini kendalanya adalah katanya dengan sarana dan prasarana.
nggih. Nah, itu meliputi mungkin tenaga kerja itu sekarang juga sulit. Rata-rata di lapangan itu kan tenaga kerja sudah sepuh-sepuh. Nggih. Yang muda itu kayaknya sudah tidak begitu tertarik di bidang pertanian, kan ngoten nggih. Lebih ke industri biasanya. Ya, gitu. Karena kesannya di pertanian itu kan kesannya kotor kan itu. Berarti kan ini menjadi tantangan sendiri juga Iya, ya, Pak, ya, untuk iya. menarik kembali anak muda ini. Betul, itu sebagai tantangan kami sehingga kami di lapangan itu menggandeng dengan kelompok tani yang sudah maju sehingga kita masukkan di penyuluh swadaya, kemudian bisa merekrut petani-petani yang milenial, yang petani muda untuk bisa tertarik bergerak di bidang pertanian kan itu. Jadi itu sebagian kecil permasalahan. Sebenarnya masih banyak lagi ya, termasuk mungkin masalah sarana prasarana yang lain, termasuk mungkin pupuknya, kemudian juga masalah permodalan kan itu. Sebenarnya sangat-sangat kompleks. Belum lagi masalah nanti harga kan itu. Harga gitu. Biasanya memang harganya Ye. naik, nanti bingung juga dari petani turun juga nanti. Ya gitu. Nah, itu yang menjadikan permasalahan di lapangan seperti itu. Ya ini Pak Sartono sendiri selaku penyuluh di BPP Gemuh ya Pak ya. Ini harapannya seperti apa untuk pertanian di Kabupaten Kendal ini Pak ke depannya? Ya kami sebagai petugas penyuluh pertanian ya, yang intinya idealnya itu kan satu desa satu penyuluh. Jadi itu lebih efektif dan bisa menggerakkan pertanian di tingkat bawah. Nah ini yang harapan kami adalah ada penambahan penyuluh baru. Gitu. Ya ini rata-rata di Kendal ini kan penyuluhnya sudah tua, hampir banyak yang sudah pensiun sehingga mengalami kekurangan. Itu harapan yang pertama. Kemudian yang kedua ada fasilitas kredit lunak untuk petani. Gitu. Jadi karena kita ketahui sendiri bahwa petani itu rata-rata kan lemah masalah permodalan. Gitu. Jadi ada link ke sana untuk dihubungkan dengan perbankan yang bunganya itu rendah dan tidak terlalu berbelit-belit. Itu. Kemudian yang ketiga harapan kami adalah endingnya itu adalah di hasil. Nah, harapan kami begitu harga murah itu ada peran serta dari pemerintah masuk sana membeli barang panen petani itu sehingga harapan kami itu petani itu seperti pabrikan gitu, artinya petani itu mau diberi keuntungan berapa sih kan gitu sehingga mereka mau menanam itu ya punya gairah gitu. Gitu harapan kami seperti itu. Oke, yang jelas juga selain mensejahterakan petani juga memajukan pertanian di Kabupaten Kendal. Betul, ya. Ya Bapak, terima kasih telah bersama Lingkar TV ya Pak dalam episode kali ini. Dan pemirsa itu tadi wawancara kami dengan Pak Sartono, ini selaku koordinator penyuluh BPP Kecamatan Gemuh untuk Anda. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal hingga kini pun giat melakukan penyuluhan demi penyuluhan dengan menggunakan metode-metode penyuluhan yang efektif yang dapat diterima oleh semua kalangan petani yang ada di Kabupaten Kendal. Dengan adanya penyuluhan pertanian ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal berharap mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan petani demi pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah,
pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi kita menyimak bersama bagaimana dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam mensukseskan gelaran penyuluhan pertanian di Kabupaten Kendal ini, akhirnya saya Galus Kagnanti dan tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!